Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di renungan HKBP Batam Resort Batam. Renungan di hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab Tuhanlah yang empunya segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami datang untuk bersekutu bersama dengan Engkau lewat firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang tertulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Hapo sado ibana nama Tuhamu, sai pasauton nadoi. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Di dalam renungan kita pada hari ini, kita diajak supaya kita setia kepada Allah. Setialah, seperti syair lagu yang menyatakan, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Itulah yang diungkapkan oleh buku Tesalonika. Sebagai orang yang telah dipanggil Allah, hendaklah kita menyadari bahwa pemanggilan Allah adalah bukan karena kita sudah yang terbaik, bukan karena kita sudah banyak beramal kita dipanggil, bukan. Tetapi pemilihan Allah dari kesetiaan, di mana dalam setiap kehidupan kita diuji untuk menjadi setia.
Kita masih ingat Bapak Ibu cerita Abraham yang begitu banyak pergumulan hidup. Tetapi ketika Allah berjanji bahwa Dia akan menjadi bapa segala bangsa, Abraham sekali memilih tetap dia setia. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Setialah. Di dalam kesetiaan mengikut Tuhan, pasti banyak tantangan, kerikil-kerikil yang membuat sakit jiwa kita dan juga iman kita. Sama itu Bapak Ibu seperti tukang emas. Supaya emas itu murni, supaya emas itu bersinar, cantik, dan diingini oleh semua manusia dunia ini, tukang emas atau emas itu ada prosesnya. Ada proses pembentukan. Dia dihancurkan, dia dibakar, dilelehkan, dibakar, dan sampai dia dibentuk menjadi indah. Demikian dengan manusia. Anak Allah diuji supaya tetap seperti emas yang bercahaya. Supaya kita bisa menjadi terang di dunia ini untuk kegelapan. Anak Allah yang sudah dipanggil, yang sudah terpilih, jangan gampang dipengaruhi oleh kegelapan. Tetapi tetaplah bersinar, bercahaya seperti emas tadi. Dia ditempa, manusia ditempa dengan segala pergumulan hidup, tantangan hidup. Siapa yang mampu menghadapi, maka dialah yang bercahaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Allah kita adalah Allah yang setia. Meskipun kita tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Bahwa sesungguhnya kita orang yang percaya, Allah menginginkan kita hidup di dalam kesetiaan Allah. Hiduplah dalam kesetiaan panggilan sebagai panggilan itu sebagai orang yang percaya. Beragam-ragam cara Tuhan memanggil kita. Ada yang terpanggil menjadi hambanya. Ada yang terpanggil bekerja di pemerintahan. Ada yang terpanggil menjadi guru. Ada yang terpanggil menjadi wira swasta dan lain sebagainya. Lewat pemanggilan itu, kita harus bisa membawa terang bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka jalanilah hidupmu sebagai orang yang percaya. Allah memanggil kita dari kelemahan dan keberdosaan kita. Tetapi Allah memanggil kita untuk mempercayai Dia. Sebagai orang percaya, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah hiduplah berdamai dengan orang lain. Hiduplah berdamai dengan tetanggamu. Hiduplah berdamai dengan masyarakatmu. Hiduplah berdamai dengan keluargamu. Apa tugas kita ketika kita sudah hidup berdamai dengan orang-orang lain? Maka kita siap untuk menjawab panggilan Allah. Meresponi Allah menjadi orang yang setia kepada Allah. Ketika kita menghadapi banyak tantangan, ingat, ada Allah yang setia menyertai dan menolong kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ragu. Jangan pernah mundur. Tetaplah kuat.
Karena Allah yang setia memberikan kekuatan kepada orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah setia. Setialah sampai mati. Maka kita akan mendapat mahkota kehidupan jika kita mengimani Dia di dalam di tengah-tengah perbuatan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, yang mengajari kami supaya kami anak-anak-Mu yang telah tebus, supaya kami tetap setia untuk mengenal, mengikut Engkau. Dan di dalam kesetiaan kami akan berbuah dan menunjukkan buah itu di setiap pekerjaan kami sehari-hari. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang selalu menguatkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga tidak lupa membawakan seluruh jemaat-Mu yang sedang melakukan pekerjaan mereka. Tuhanlah yang selalu campur tangan di dalam perjalanan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun dan menjauhkan segala mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa membawakan bagi jemaat-Mu yang sedang berada di dalam pergumulan. Hiburlah mereka ya Tuhan, yang sedang di rumah sakit oleh karena penyakit yang singgap di dalam tubuh mereka. Kami yakin ya Tuhan, begitu panjang tangan-Mu untuk menjamah mereka. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kepulihan. Biarlah Tuhan yang memberkati makanan dan obat, sehingga lewat itu para jemaat-Mu merasakan mujizat-Mu lewat penyembuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa membawa gereja-Mu yang sudah melakukan di setiap kegiatan lewat gereja-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati. Biarlah lewat gereja-Mu ya Tuhan, para orang yang mendengarkan firman-Mu sehingga bertumbuh dan tetap setia pengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan jiwa dan raga kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan, sehingga pekerjaan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, begitu banyak permintaan, permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.